yang sedang mau ikut bergabung, tolong mereka juga, urapi mereka. Di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu yang ada. Amin. Kita lanjut di bagian yang ketiga. Matius 6 ayat 10. Langsung aja ya. Setelah datanglah kerajaanmu, ya, itu kan koma semua. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita berdoa ini, kita harus memahami beberapa hal yang terkait dengan ini yang terlalu sangat penting, ya. Setelah tahu Allah Bapa kita itu kudus, ya, dia berkerajaan, kita yang matrajani. Yang ketiga ini kita harus tahu bahwa Allah Bapa kita itu berkehendak, ya. Dia punya kehendak, dia punya kemauan, dia punya rencana yang sempurna buat setiap anak-anak dan warga kerajaan surganya. Itu hal yang pertama harus kita percaya betul. Allah sebagai Bapa kita itu dia tidak asal-asalan. Lihat kita kejadian ya. Dia berkehendak betul menyiapkan sebenarnya semua itu, kalau intinya kejadian itu dia ketika menciptakan Adam dan Hawa manusia tuh, semua ciptaannya jadi terang, bumi dan sebagainya, makhluk-makhluk hidup dan sebagainya itu, binatang, tumbuhan semua itu dikatakan baik, baik, baik adanya. Tapi sampai manusia sungguh amat baik. Karena kita ini diciptakan sesuai dengan rupa gambar Allah yang Tritunggal itu. Jadi semua disiapkan semua sama Tuhan, baru yang terakhir dia ciptakan manusia seperti dia. Artinya apa? Dia mau berkeluarga sebenarnya. Dia mau tinggal sama-sama. Bumi ini diciptakan sebenarnya mau jadi keluarga Allah yang baru setelah dia kecewa, bahasa saya. Allah Bapa kecewa dengan Lucifer. Ya. Dia makhluk yang diciptakan, makhluk roh, ternyata bisa dosanya itu kan sombong ya. Jadi ada hamba Tuhan pendeta yang cerita Lucifer sebenarnya bukan sekedar malaikat. Dia diciptakan penuh kemuliaan. Luar biasa ya, melebihi malaikat yang lain harusnya. Ya, itu kan puja penyembahan terus menerus. Itu aja dia tiap hari lihat tahta Allah, dia kepingin di situ. Dia buang keluar dari surga. Jadi dosa itu yang Pak Iman sampaikan, selalu dia ngomongnya begitu. Dia beritahu bohongnya tertentu, kamu akan buah ini, kamu akan mati, kamu akan jadi seperti Allah. Mengingini tahta Tuhan sebenarnya. Tapi kita tahu kehendak Tuhan sebenarnya itu tapi benar Tuhan. Bukan mau instan merabut dengan cara kita, kayak iblis itu tidak. Jadi yang pertama kita perlu belajar, perlu ngerti bahwa Allah sebagai ayah kita, papa kita, dia itu punya kehendak. Dimulai dengan ide, lalu rencana, lalu eksekusi, lalu melakukan jadi sampai dibentuk sempurna. Ya. Tapi rencana itu jadi berantakan karena iblis yang berhasil menipu. Sehingga gambarnya sepertinya rusak gambar Allah itu. Makanya di Roma 8:29 dikatakan kita ini umat Allah sedang diproses, dibentuk menjadi serupa kembali dari gambaran anaknya. Gambaran, ya, image, ya, gambar yang rusak diperbaiki ketika kita masih hidup ini. Supaya kita kembali mengerti kehendak Bapak kita dan kita mengikuti hidup di dalamnya. Jadi Allah kita punya kehendak. Kehendaknya menjadi mau kumpul sama-sama manusia yang diciptakan, harusnya hati dia melebihi ini seperti dia persis. Ya, bukan seperti malaikat, bukan seperti Lucifer, mau melebihi. Saking diciptakan sempurnanya pun ya, kata orang-orangnya Calvin itu, Calvin bilang sampai luar biasanya Allah hanya menciptakan manusia itu sampai dia
berani mempertaruhkan dirinya sendiri karena dia memberi kehendak bebas kepada manusia. Maksudnya apa? Dia tahu risikonya kalau melawan saat diberi kehendak bebas seperti itu. Ya nanti itu bahasnya nanti lebih lagi. Yohanes 14 sama toh? Yesus bilang apa? Aku ini akan banyak tempat, ya. Aku ke sana akan menyiapkan buat setiap kita masing-masing. Artinya memang apa? Allah sudah punya Bapak kita itu seperti itu. Itu planningnya, itu kehendaknya mau tinggal sama-sama dengan kita. Ya, saudara. Nah, dia mau setiap anak-anaknya berdoa begitu. Jadilah kehendakmu Tuhan, ya, yang seperti di surga itu, sesuai rencanamu itu di bumi. Mulai hari ini aku yang percaya, aku yang anak-anakmu, aku mau ngalamin dulu. Jadilah kehendakmu Tuhan. Aku percaya kehendakmu itu yang terbaik, yang sempurna dan yang kudus. Kalau Anda lihat 1 Petrus ya, hendaklah kau kudus sama seperti Allahmu, Bapakmu kudus. 1 Petrus 1 itu, saudara. Ya. Kehendaknya kudus, penuh kemuliaan. Semua malaikat kalau di surga semua sudah mengalami, semua mengerti, taat. Iblis sakit hati diusir dari surga. Ya. Sehingga dia merusak orang, biar orang tidak percaya kalau kehendak Bapa itu mau kumpul bareng-bareng itu, wah surga ini ya dirusaklah image-nya ya. Makanya Yohanes disuruh buat surat Wahyu. Bagaimana menjabarkan surga itu seperti apa sesungguhnya. Jalannya dari emas dan sebagainya, dari kemuliaannya. Itu tujuannya supaya anak-anaknya di bumi itu melihat dan dia kembali berdoa. Bapa, jadilah kehendakmu di bumi itu di hidup kita. Yang aku loh mulai dari hidupku, keluargaku ini, dan gerejamu ini. Seperti di surga, aku percaya. Dan aku mau, mulai hari ini aku merasakan kehendakmu itu yang terbaik. Yang kedua, kehendak Tuhan itu penuh kuasa, saudara. Ya, dia pengen buat bumi, kita bumi jadi terang, jadi benar-benar jadi semua. Percayalah, kehendak Bapa itu selain yang terbaik, dia berkuasa. Terbaik dalam arti dia kasihnya terbaik. Jika 16, kehendak dia begitu kita ada dosa pun, ada benar kita semua dosa, dia mengirim yang terbaik, menyelamatkan kembali, bawa kita kembali menjadi anaknya. Karena siapa percaya ke Yesus ya, dan menerimanya dijadikan anak-anak Allah. Anak teknon yang betul-betul lahir baru. Itu tugas Yesus menjelaskan Bapak seperti itu, Allah pencipta. Ayo, berdoa, jadilah kehendakmu Bapak. Aku tahu kehendakmu itu yang terbaik buat diriku. Kehendakmu berkuasa. Aku mau kalau kehendakmu jadi dalam hidupku, aku mesti bisa mengikuti segala firman. Saudara belajar itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tadi sudah saya singgung sedikit, tapi saya mau jelaskan lagi bahwa kehendak Tuhan itu Anda harus tahu. Ya. Tadi saya sudah singgung sedikit, ya. Kehendak Tuhan utamanya ya, Anda yang baca di Matius 7:21 lah. Bukan semua orang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan juga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kehendak Tuhan itu mau tinggal bersama dengan kita, bukan sebagai Bapak toh, tapi dia mau memerintah. Dia mau yakinkan bahwa pemerintahannya itu betul menjamin seluruh aspek kehidupan kita. Kehendaknya Anda bisa temukan banyak hal, ya. Kehendak dia ya. Selain buat keluarga, dia mengasihi kita. Nah, kehendaknya dia, apalagi saya coba beberapa hal ya. Dia memberi yang terbaik. Dia mau yang terbaik, tapi dia memberi supaya kita bisa jadi, ngikuti, bisa menjadikan kehendak Bapa dalam hidupmu. Yang saya sharing tadi ya. Kita akan lihat di Lukas 11 ya, yang saya sampaikan tadi ya. Lukas 11. Ini dia menghendaki semua itu ya, tapi dia memberi Roh Kudusnya supaya kita bisa menggenapi itu semua.
Ayat 11 saja tuh, ayat 11 ya. Bapak manakah di antara kamu, ini bapak yang di dunia ya, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberi ular. Kepada anaknya itu ganti ikan, jawabannya tidak ada toh. Bapak di dunia aja tahu memberi anaknya minta ikan, dikasih ikan nggak bakal dikasih ular. Atau jika minta telur, akan memberi kepada kalajengking, tidak mungkin, tetap diberi telur, karena bisa memberi telur kepada anaknya. Jadi jika kamu yang jahat, menarik ini ya, di hadapan Allah itu biar ini dikontraskan. Manusia itu loh, bapak mengasihi anak, ya karena kasihnya terbatas, dia nggak bisa melihat kekekalan masa depan yang jauh, itu di tanda kutip jahat. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Rohnya Allah sendiri yang kudus diberikan. Ya. Supaya kita ini tidak sekedar doa, jadilah kehendakmu, tapi betul-betul kehendak Tuhan bisa jadi dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus ini. Itu yang terbaik. Kalau Bapak di dunia itu disebut jahat, karena dia bisa, kalau Anda lihat di Ibrani 12-nya ya, dia mendidik kita waktu yang pendek. Dia tidak bisa lihat nanti anak kita 5 tahun ke depan jadi apa. Kita nggak bisa ngerti. Jadi seringkali yang kita berikan kepada anak hanya saat ini. Ya. Nanti anaknya suatu saat keliru, nah itu yang bisa anggap kita jahat. Ya. Tapi kehendak Bapa surga tidak. Dia memberi Roh Kudus itu seperti pokoknya. Itu kuncinya karena begitu. Kesehatan dia berikan, apa mungkin orang bilangnya gampang-gampang ya. Kesehatan, keselamatan, kepandaian, hikmat, apa berkat, melimpah dan sebagainya itu semua seperti ecerannya. Tapi induknya semua itu, pohonnya, itu Roh Kudus. Itu yang terbaik, kata Bapak. Di dalamnya ada semua janji Allah di situ. Itu jaminan Allah, Roh Kudus itu. Mantranya di situ. Percayalah. Kalau kita tahu kehendaknya, kita baca Alkitab di Alkitab kehendak Tuhan semua. Ngerti dari kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan ngerti. Kita percaya karena yang terbaik. Dan yang terbaik itu bukannya nggak mungkin, itu mungkin karena dia memberi bagian rohnya. Roh Kudus diberikan oknum ketiga itu diberi bagian hidup kita. Bahkan Yesus sama Bapak Yesus. Lebih baik aku pulang ke surga lebih baik karena Bapak kamu utus Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur buat kita semua. Wow. Masa kita masih aduh sedih-sedih, masih ada perasa ditipu iblis, iya aku ini memang nggak bisa. Jangan. Malam ini kita berdoa, jadilah kehendakmu Bapak. Kehendakmu. Kehendakmu dari Alfa sampai Omega. Hari ini aku mungkin tidak lihat, aku mungkin kekalahan, tapi nanti yang Roh Kudus, yang firman Tuhan, yang sabdamu yang berkuasa itu, pasti menang. Itu keyakinan yang perlu kita ngerti. Ya. Itu karena kita mau dipakai Tuhan juga. Ya, kehendak Tuhan itu kan nanti sempurna. Harusnya dia mau seluruh umat manusia yang dikuasai oleh iblis ini kembali ke dia. Makanya dia memakai kita, saudara. Dia kehendaknya berikutnya itu selain tadi saya sampaikan semua, dia mau memakai hidupmu dan mengutus engkau untuk cerita kepada banyak orang. Kepada orang yang besar, ya kayak Muhammad Rajani loh. Akulah bangsa yang terpilih toh. Muhammad Rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, untuk memberitakan perbuatan yang besar yang memanggil aku dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang Allah Bapa sendiri. Kita bisa lihat di Yohanes, ya. Yohanes 22 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Matius 28, kita diutus. Beritakan semua bangsa murid. Diutus. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna itu, yang namakan manusia sampai membawa dia, manusia nggak saja selamat di bumi, tapi sampai kekal di surga, tinggal bersama dengan dia. Itu kita yang sudah mengalami, kita nggak boleh egois.
Kehendak Tuhan mau orang yang mengalami. Ngerti kehendak Bapa. Kita ada ikut di dalamnya. Dengan planning itu. Kita harus memberitakan itu kepada banyak orang. Sekitar 1:8 gitu. Diberi kuasa Roh Kudus tuh. Jadi saksi Tuhan. Jadi dia mau keselamatan itu tinggal di surga. Tempatnya itu terlalu luas. Rumah Bapak banyaklah tempat. Rumah banyak rumahnya. Dia mau semua orang masuk ke situ. Tapi yang ngerjakan kita, dimulai dari Yesus. Yesus melayani hidup di dunia, dia yang ngomong. Aku tuh melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang Bapak tunjukkan kepadaku. Tidak ada yang lain. Kalau ada, dan saya ngerti itu ya. Tadi saya sharing dengan yang awal itu yang begitu ya. Itu menarik tuh, saudara. Nah, kalau Anda ngerti itu, ya, tadi saya awal dengan teman-teman ya, yang sebelum 8 saya bagi itu. Kalau Anda ngerti itu, nanti tidak ada lagi yang membuat saudara ketakutan dan sebagainya. Menghambat tidak ada. Mungkin kita kalah dalam pertempuran-pertempuran tertentu, kita mungkin kalah dulu. Tapi kita harus bangkit. Saya mau lihat Ibrani 12 saja deh. Bagiannya seperti ini, saudara, bagiannya. Ini Bapak yang memberi Roh Kudus, lalu dia mau mendidik kita. Ibrani 12 ayat 5 ya. Mulai. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya, Bapak, anak-anak berarti kita Allah itu Bapak kita. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, Bapakmu maksudnya. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan Bapakmu menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tidak ada ya. Lagu seperti ini di Yahudi banyak ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak haram harusnya begitu ya. Bukan lahir dari orang lain. Selanjutnya dari arah ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kok demikian? Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Ya, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Belum tentu benar. Itulah makanya bisa disebut jahat nantinya. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maka tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Mendidik, itu menghajar, dan melatih. Itu Bapak yang mengasihi anak-anaknya supaya dia dalam dunia ini, ya, ngerti bapaknya menyertai, tapi anaknya juga nanti dewasa fight. Makanya ada pertumbuhan rohani. Dari anak menjadi hamba, sahabat, dan mempelai. Ada proses dan progresnya, itu penting. Nggak mau anak-anak kecil terus. Ya, nanti kita diperjuta Allah juga. Melindungi orang lain, kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain juga. Sebab itu, nah ini penting kan? Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Itu bagian kita. Supaya kita kembali siap, berdiri lagi. Roh Kudus beri kekuatan, kita harus ikut. Kita yang lemah, yang lututnya goyah, sudah mau duduk, menyerah. Ketika Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita ngerti kehendak Tuhan, kita harus percaya. Berdirilah, saudara. Ya, Pak Asif dan semuanya, yuk kita bangkit. Percaya ke firman Tuhan. Dan mulai berjalan dengan yang lurus. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sudah siap jalan. Bukan jalan yang lama. Jalan yang lurus itu sesuai dengan pimpinan, dengan perintah dan kehendak Tuhan tadi. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Dan seterusnya. Itu saudara. Ya. Itu kehendak Tuhannya seperti itu. Bagaimana dia, tadi saya bilang dia mau kekal hidup bersama dengan kita. Itu dia siapkan segalanya.
Wow, cuma kita ini ditipu, kita nggak percaya pada Bapak yang sesungguhnya, pada Bapak yang palsu-palsu ini. Ya, kemarin saya sebut kita, itu ada berdoa serius itu. Ya. Jadi kalau Bapak kita sudah menghajar, ya kayak Anda punya anak ya, Anda hajar ya, sudah salah 2-3 kali, ya peringatkan nggak bisa, kadang pun disabet. Ya. Ketika Anda hajar anak itu, misalnya ya, anak itu lari, nah jadi kan bahaya kan, banyak bapak palsu nanti. Ini yang jahat-jahat ini, deketin ya, pura-pura baik dulu. Iblis seperti itu, tipunya seperti itu. Tapi ini orang bilang apa? Ya, Ibrani. Kalau kamu seperti itu, percaya ke Tuhan. Jangan lari dulu, berdiri kembali ke Tuhan. Ya, percaya bahwa ganjarannya ini menghajarnya mungkin sakit dari itu. Tapi itu untuk kebaikan kita. Roh Kudus beri aku nggak bisa ngerti nih, tapi aku minta pengertianmu Roh Kudus. Kenapa aku mengalami hal-hal seperti ini hari-hari ini? Anda mungkin proses pekerjaan susah, sakit penyakit dan sebagainya, atau bahkan kenikmatan, berkat Tuhan melimpah, tapi kok rohnya tidak mau maju lagi, kok nggak harus lapor firman Tuhan lagi. Minta Roh Kudus tolong, aku ngapain ini ya? Ada berbagai hal yang membuat kita ini berhenti dan tidak mempercayai kehendak Tuhan itu yang terbaik lagi. Iblis berisi, bapakmu tuh jahat dan sebagainya. Makanya itu bapak palsu memang kurang ajar begitu ya, dia menipunya. Dan itu tipunya berhasil, saudara ya. Saudara kata, orang-orang yang hari ini termasuk yang apa? Kalau kita lihat Karl Marx itu ya misalnya ya, Karl Marx betul ya, betul yang Marxis itu ya. Kalau orang ateis, dulunya banyak orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi ketika hidup berat, seperti yang dia diizinkan Tuhan dan dididik Tuhan, nah mungkin saya bilang ya, makanya Anda tidak bisa lepas dari mentor atau gembala atau gereja begitu. Ketika Anda nggak kuat dan nggak bisa mengerti, datanglah ke mentormu, ke gembala, berarti doa di minimal. Ada yang mengajar Anda, mengeluarkan firman, terus sama-sama. Kalau enggak, waduh ini kurang aja betul sih. Si setan gundul ini. Hati-hati, itu perlunya kita berjemaat, ada gembala, ada mentor, kakak rohani, ada gembala dan sebagainya. Itu penting sekali. Ini kalau omong saudara begitu, tapi kalau saya ngomong para pendeta, saya balik. Ayo Pak Gembala, Anda kenali domba masing-masing satu per satu. Anda sebagai gembala ditugaskan untuk menjaga kawanan domba itu. Begitu, saudaraku. Ya. Jadi semua sampai yang sudah berat itu, ada yang menguatkan lutut yang goyah tadi. Kalau Anda tidak kuat bangun sendiri, ada mentormu, ada pembimbing rohanimu, ada gembalamu yang mendoakan, yang megangin Anda diri dulu. Kuat ya. Itu artinya berdiri apa? Percaya. Tentu percaya ke Tuhan. Ya, gitu saudara. Ya. Yang ketiga bagian besarnya saudara harus ngerti. Ya. Tadi kehendak Tuhan itu yang sempurna, yang baik dan sebagainya. Nah, bukan Allah itu Bapak kita punya kehendak. Yang kedua tadi kehendaknya kita sudah ngerti di Alkitab. Ujungnya kita percaya dia mau sempurna, mau kudus. Ujung-ujungnya dia mau tinggal bersama kita anak-anak. Dia proses pengudusan kesempurnaan di dunia ini di proses terjadi. Percaya semua. Enak nggak enak jatuh bangun itu dalam rangka Tuhan mendidik kita supaya yang dosa, yang dunia, yang daging itu habis lenyap kata Daud. Nah, ketika selesai sempurna, Tuhan jemput kita. Penyempurnaan itu pasti kalau kita ada dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga ini yang paling seru. Yang ketiga ini kalau ada satu dua Anda percaya sepenuhnya, ya, sudah mempercayai, sudah mau belajar mentaatinya dan sebagainya ya. Dia bilang dah tadi dia ini taat, belajar mentaati, tidak Tuhan terbaik. Karena percaya aku mau taat. Ya. Apa yang terjadi? Aku mentaatinya. Nah ini yang penting. Kalau Anda sudah ngerti itu semua, saya ini tadi makan malam sharing sama istri saya itu dengarkan perkara ini tentang Taman Getsemane. Ya. Kalau ada di 1-2 tadi ada di chat yang betul, pasti tiap saat muncul Getsemane. Mesti. Ya. Mesti Anda muncul Getsemane. Getsemane itu apa? Ketika kita sudah tahu bahwa kita berkehendak terbaik dalam hidup kita, ketika kita mau tak melakukan, ya,
nanti pasti muncul hal-hal yang saudara bukan saudara confuse ya, tapi kita akan mengerti bahwa tadi Pak Iman yang sampaikan baik sharing pertama itu, bukan hal dosa-dosa yang besar, tapi kenyamanan ketika menjadi berhala. Ya. Jadi sesuatu yang daging itu Tuhan kita kan baik, kita percaya bahwa kita baik. Tapi ada hal tertentu yang baiknya itu benar. Tapi daging itu sama iblis menuntutnya baiknya itu baik yang tidak benar sesuai firman Tuhan. Yang contoh paling sebelum saya ngomong Getsemani, Abraham diminta Ishak anaknya. Tuhan bilang apa? Abraham persembahkan Ishak, bukan titik, anak yang kau kasihi itu. Padahal ini anak janji. Abraham langsung ya berangkat. Ya. Tapi Abraham itu lambang keselamatan buat banyak bangsa. Itu lambangnya perjanjian baru itu kan Yesus. Yesus tahu sejak awal sampai akhir hidupnya dia tahu tujuannya cuma salib menyelamatkan banyak orang. Tugas Bapak seperti itu. Dia kerjakan semua, udah mau saat terakhirnya. Saya tidak tahu pasti ya. Saya itu kalau menduga Yesus sebenarnya mau kok Allah sepenuhnya ya manusia ya dia tidak perlu takut, tidak perlu ngalamin Getsemani. Ya. Tapi ketika dia harusnya saya beberapa kali ngomong Getsemani itu Tuhan memberi contoh buat kita sebenarnya, bukan buat dia. Buat dia juga perlu. Dia waktu itu betul-betul merendahkan dirinya, ya, betul-betul mengosongkan dirinya. Kemudian dia mulai membayangkan nanggung dosa yang jijik itu, dosa sampai hari ini, sampai mungkin anak cucu kita ke depan, dia tanggung semua. Nah, ketika dia memposisikan dirinya seperti Filipi 2 itu, mengosongkan dirinya dan jadi hamba itu, dia mulai ngerti. Waduh Tuhan, ini cawan ini sesuatu yang bukannya berat dia nggak rela, tapi ini sesuatu yang apa ya? Tahu ya bahasanya itu orang Jawa bilang gilo itu loh. Ada teman saya sama kecoa, dia badannya gede waktu tikos, tapi sama kecoa lompat-lompat dia. Padahal dia jago bela diri. Takut sama kecoa? Tidak. Diinjak mati kecoa itu. Ya kecoa itu. Tapi dia merasa nggak tahu apa gitu ya. Takut. Saya tuh sama cecak juga begitu. Dingin saya juga. Wih, ya nggak takut. Sekarang cecak kok jatuh tak takut tak buang gitu. Jadi gila atau jijik. Nah ketika gitu dia akan sadar sebagai manusia. Dia doanya apa? Bapak kalau bisa aku menyelamatkan orang juga mau menyelamatkan. Tapi cawan ini lalu ya. Doanya nggak titik. Nah banyak orang kalau nggak ngerti gitu selalu doa. Berapa banyak kita selalu berdoa bukan dari kehendak Bapa ya, tapi kehendak kita sama sakit Tuhan aku pengen sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan kalau saya pakai kalau boleh Tuhan kalau boleh aku pengen ini Tuhan. Tapi kan kehendak kita semua. Nah kalau kita satu duanya betul kita akan belajar Taman Getsemani dari Yesus. Jadi kita mesti kok benar saudaraku ya kehendak Tuhan mau jadi betul. Mesti ada suatu poin demi poin ada maksudnya ada apa ya titik-titik yang Anda akan ngalamin seperti itu. Kalau Anda mau membuka hati dengan benar dan jujur ya. Coba kalau enggak ya praktek deh. Jangan sesuai kehendak kita terus. Kita punya kehendak, Tuhan doanya begini. Tuhan saya sakit ya. Misalnya gampang aja sakit deh. Kayak saya pernah operasi. Tuhan kalau boleh berdoa, enggak usah operasi lah, mujizat lah. Kami juga sering berdoa, mujizat orang sakit sembuh, kita bisa doain orang sakit sembuh. Tapi ini saya minta lah, kalau bisa mujizat. Isi saya itu operasi takut sebenarnya. Dia sama bius saja takut. Ya, dia dulu punya asma dan sebagainya. Udah ngomongin, bius itu dia takut kalau tidak bisa bangun. Nah, dia ngomongin, dokternya ini bedah mulut ini apa di dokter onkologi, ini perlu bius total Bu. Dia sudah, bius total. Kalau boleh ini lalu. Ya, saya sudah ngomong, kita ini kan buat mujizat sering Tuhan. Dua orang sakit, kita menyembuhkan orang sakit sering, lapangan sering lagi. Tapi saya belajar tidak titik. Tapi kehendakmu yang terjadi Bapak. Kalau Anda ngerti itu, ngalami itu apa gitu, praktek itu apa gitu, nanti akan ngerti betul.
Bapak di dunia ini tadi yang dianggap jahat, Bapak di surga itu yang terbaik, yang sempurna betul di Roh Kudus, itu akan kita punya pengalaman real betul. Selama ini kehendak Tuhan mungkin baik-baik, tapi kehendak yang terbaik itu seringkali kata Yesus itu selalu menyangkal diri kita. Makanya kita sangkal diri kalau salah beliau ikut Yesus. Yesus itu lambang firman Allah yang hidup. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa ada di Yesus semua. Firman yang hidup itu. Ikut dia, nyangkal diri, pikul salib. Kalau ada dan saya mau bertumbuh dari anak hamba masuk ke sahabat, ya, kita diberi wadah namanya Getsemane. Itu untuk betul-betul Anda ngerti proses kehendak Bapa yang baik menjadi yang terbaik. Termasuk saya yang hamba Tuhan. Ya. Kita biar ngerti betul. Kalau kita orang-orang Kristen hamba Tuhan, pasti doa kita, walaupun kehendak kita, tapi itu pasti baik semua. Ya kan? Pasti baik. Tapi bagaimana kita, apalagi orang tua ya, ada yang punya anak. Tapi bagaimana kita lebih percaya bahwa termasuk ke anak kita, cucu-cucu kita sebagainya. Kalau Bapak di surga itu yang lebih baik, yang terbaik daripada pikiran, daripada pikiran dan tindakan kita. Itu poin yang ketiga. Haunya harus begitu, saudara ya. Prolog Getsemane. Ya, Anda sudah percaya kehendak Tuhan terbaik semua, mesti ngalami betul antara kita tahu kehendak Tuhan yang baik dan yang terbaik. Contoh yang kita sharing firman Tuhan yang kemarin ya, Matius 6 yang terakhir. Yuk kita lihat Matius 6 ini. Saya harap sudah baca semua ya. Kalau Anda baca semua ini, kira-kira ini intinya di perikop ini Tuhan mau ngomong apa sih? Ya. Kalau perikopnya dengan judul hal kekhawatiran. Jadi Tuhan mau ngomong tidak boleh khawatir. Ya, betul. Ya. Dibandingkan ada burung di udara, Tuhan pelihara, ada bunga bakung di lembah, ya, di padang, ya, Tuhan pelihara. Saya baca dulu yang terakhir. Sudah kita ngerti. Ayat yang ke-31 aja ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, ya, maka minum pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sebenarnya bangsa kafir. Yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, clear. Tapi yang tiga-tiga ini muncul. Tetapi, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, itu betul-betul frontal iman kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, hal-hal makan, minum, pakai, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, yang belum jadi anak Allah apalagi, itu yang terpenting. Hidup semua, Anda hidup semua untuk pemikiran makan. Ya, nggak makan, mati. Ya, nggak makan, nggak minum, mati. Bukan yang pakaian. Ya, jadi orang ada makan itu sampai wisata kuliner gitu ya. Ada kelompok-kelompok gereja tertentu, komselnya itu, kalau komsel, wah kopi naik kemana-mana ke Singapura sambil kulineran. Itu ya baik, terbaik, kalau terbaik belum tentu. Ya. Ada lain lagi tentukan fashion, pakaian. Saya dulu begitu, saya kan orang pas-pasan nggak mampu ya begitu. Saya kerja punya duit, waduh saya ini agak sombong. Saya beli baju atau apapun, khususnya baju ya, saya tidak mau begitu. Saya pakai baju, ada orang pakai yang sama, saya tidak pakai lagi. Bukannya baju mahal, tidak. Saya pakai batik. Kalau pakai batik itu saya nggak pakai batik lagi. Saya beli pakai kain tenun. Tapi begitu itu kata Tuhan, itu kamu salah. Tidak salah. Cuman seperti orang yang nggak kenal Allah, Bapak yang malu. Artinya kita nggak ngerti kehendak Tuhan terbaik apa. Nah, yang menarik hari ini, yang kita baca,
Tuhan itu yang terbaik daripada dia ngasih makanan minum pakaian, dia mau masukkan kita ke dalam kerajaan Allah dulu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Itu firman Allah yang telah di dalam hidup kita. Kalau kamu cari itu dulu, semua ditambahkan. Semuanya, yaitu makanan, minuman, pakaian, dengan iman dikasih. Orang dunia memerlukan itu, tapi kamu tak tambahin. Jadi melebihi dari keperluan kita. Tapi persoalannya, kita itu disuruh percaya hal yang jasmani, makanan, minum, pakaian yang semua orang cari itu. Kita juga cari. Butuh itu semua Tuhan bilang, Bapak tahu kamu juga memerlukannya. Tapi bagaimana yang perlu itu, yang baik, yang kita perlu sehari-hari itu, yang baik buat saya, itu Bapak ngomong, kamu mau ditunjukkan hal-hal yang lebih mulia lagi dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan itu segalanya. Apa? Banyak lah. Orang itu bukan cuma segala makanan, minum, pakaian. Apa? Misalnya kasih. Misalnya iman. Misalnya apa lagi? Hikmat. Anda perlu pendidikan. Banyak. Hal-hal enggak cuma makanan, minum, pakaian. Banyak hal-hal yang lebih mulia dari itu. Jangan sampai kita ini merasa diri kita top karena pakaian kita yang mahal. Loh, enggak. Top karena iman kita, karena kasih kita kepada Tuhan, karena pelayanan kita. Orang melihat kita karena kita ini mengasihi Tuhan dan sesama. Kita punya hikmat kayak Salomo, sampai Ratu Sheba datang. Ya. Bukan sekedar makanan, minuman, pakaian. Tuhan bawa kita ini anak-anak Allah betul, anak bapak. Bapakmu itu tidak sekedar memenuhi berkat kuasa-kuasa, tidak. Banyak hal. Itu saudara. Nah itu rindukan hal yang mulia gitu loh. Ya, kita ini dikenal sebagai orang yang penuh kasih, yang punya iman yang teguh, yang sabar, yang buah roh, yang berani menguasai diri, berani mengasihi, berani sukacita, berani penderitaan dan sebagainya. Kita berani berkorban buat orang lain dan seterusnya itu. Itu hal yang mulia. Kalau kita bisa begitu, keluargamu, anak istrimu, dan semua orang dekat kita akan melihat itu anak Bapa di surga. Karena kita melakukan kehendaknya. Buat kita pribadi apa? Kayak Yesus, salib itu mulia. Yesus baru menemukan itu. Dunia gue kebodohan. Jadi kehendak Bapa yang terbaik itu salib, matikan diri kita. Itu mulia. Orang kan kalau Anda melakukan itu semua, nanti orang-orang akan dimenangkan. Nah, Getsemani itu pentingnya di situ, saudaraku. Dan yang ketiga ini, supaya kita benar-benar ngerti kehendakku sebagai orang tua, sebagai ayah, kehendak Bapakku di dunia ini, ayahku, papaku yang dulu itu nasihati banyak hal, itu masih kalah dengan Bapakku yang di surga lebih baik, terbaik, sempurna, kudus. Kalau kita ngerti itu bergumul di Getsemani, pasti kita akan belajar terus, akan berjalan dengan penuh damai dan sukacita ngikuti kehendak Tuhan semua. Saya mungkin berhenti di sini dulu ya. Kita Q&A, Anda mau bertanya dulu silakan ya. Lalu kita mau diskusi juga boleh. Tuhan memberkati.